Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ya sekedar berhenti sejenak di siang hari, terus lihat ke atas dan mikir, kenapa ya langit kita warnanya biru? Sesuatu yang kayaknya biasa banget, ada tiap hari, tapi ternyata nyimpen cerita fisika yang luar biasa dan juga perspektif kosmik loh. Hari ini kita bakal coba gali lebih dalam pertanyaan itu. Sumber kita kali ini bab 10, judulnya Sacred Black atau Hitam Sakral, dari buku Carl Sagan yang selalu keren, Pale Blue Dot. Misi kita ya nggak cuma jawab kenapa biru, tapi juga coba pahami artinya warna langit ini buat bumi kita sebagai planet. Dan gimana jawaban pertanyaan simpel ini justru bisa mengubah cara kita lihat posisi kita di alam semesta. Kita sering banget ya nganggap langit biru itu ya udah pasti ada aja gitu. Tapi nanti kita lihat dari sumber kita, ini tuh kayak tanda tangan unik planet kita. Mungkin Anda pernah dengar ungkapan Prancis, sacre bleu, biru sakral. Wah, kayaknya memang ada sesuatu yang istimewa bahkan sakral ya soal selimut biru kita ini. Betul sekali. Dan memahami kenapa langit kita biru secara ilmiah itu bukan cuma bikin puas rasa penasaran, tapi juga kayak jadi kunci buat kita jalan-jalan dalam imajinasi melintasi tata surya. Kita nanti lihat gimana warna langit itu bisa beda banget di dunia lain. Kayak palet warna kosmik gitu, macam-macam. Ini contoh bagus banget gimana mempelajari dunia di luar sana malah mempertajam pemahaman kita soal rumah kita sendiri, bumi. Warna langit ternyata salah satu ciri penting sebuah dunia. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar nih. Langit yang kita lihat sehari-hari ini, tempat awan jalan, burung terbang, sebenarnya langit itu apa sih? Dan tentu, pertanyaan utamanya, kenapa warnanya kelihatan biru buat mata kita? Langit yang kita lihat warnanya itu, ya intinya sih atmosfer kita. Lapisan gas yang nyelimutin bumi. Kebanyakan isinya nitrogen, sekitar 78%, terus oksigen 21%, sisanya gas lain dikit-dikit. Nah, kunci warna birunya itu ada di gimana caranya cahaya matahari ketemu sama molekul-molekul gas yang super kecil ini. Fenomena fisika ini namanya hamburan cahaya atau scattering. Saya dulu pas belajar fisika, cahaya matahari itu kan aslinya putih, tapi isinya semua warna pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, ya kan? Semuanya jalan bareng dari matahari, lewat ruang hampa, 8 menitan lah. Terus gimana caranya atmosfer kita ini kayak milih warna biru buat ditampilin? Kok bisa gitu ya? Bukan dipilih sih, tapi lebih ke fisika yang elegan. Namanya hamburan Rayleigh. Diambil dari nama fisikawan Inggris, Lord Rayleigh, yang pertama jelasin ini secara rinci. Gini cara kerjanya. Molekul-molekul udara di atmosfer kita, terutama nitrogen sama oksigen, itu ukurannya kecil banget. Jauh lebih kecil dari panjang gelombang cahaya yang bisa kita lihat. Nah, molekul sekecil ini ternyata jauh lebih jago buat hamburin cahaya yang panjang gelombangnya pendek, kayak biru dan ungu, dibandingin sama yang panjang gelombangnya panjang, kayak merah dan jingga. Jadi gara-gara ukuran molekul udaranya ya? Tepat. Jadi, pas cahaya matahari yang isinya semua warna itu masuk atmosfer, bayangin aja kayak bola-bola cahaya warna-warni nabrak triliunan bola molekul udara super kecil. Nah, cahaya biru sama ungu, karena pendek gelombangnya, paling sering keganggu atau dipantulin ke segala arah sama molekul udara ini. Mereka dihamburin ke seluruh langit. Sementara itu, cahaya merah sama jingga yang gelombangnya lebih panjang cenderung bablas aja lurus, nggak banyak kehambur. Hasilnya? Langit jadi kelihatan biru semua karena cahaya birunya nyebar kemana-mana. Gitu ya? Persis. Itu biru yang Anda lihat pas lihat ke atas di hari cerah. Oh ya, fenomena yang sama juga jelasin kenapa asap rokok kadang kelihatan biru. Partikelnya pas ukurannya buat hamburin cahaya biru. Wah, keren banget penjelasannya. Jadi intinya partikel udara lebih seneng gangguin cahaya biru. Oke, ini jelasin langit biru siang hari. Tapi ini jadi mikir lagi nih. Kalau biru yang dihamburin kemana-mana, kenapa pas matahari mau tenggelam atau baru terbit, langitnya malah sering jadi merah banget atau oranye gitu? Kan birunya harusnya masih ada juga. Pertanyaan bagus itu. Justru itu nunjukin sisi lain dari hamburan Rayleigh yang sama tadi. Kuncinya ada di ketebalan atmosfer yang mesti dilewati cahaya matahari buat sampai ke mata Anda. Pas matahari lagi tinggi di langit, siang hari gitu, cahayanya kan lewat jalur yang relatif pendek nembus atmosfer. Oke. Tapi pas matahari terbenam atau terbit,
Posisinya kan di ufuk, rendah banget. Nah, cahayanya itu harus ngelewatin lapisan atmosfer yang jauh lebih tebal buat sampai ke kita. Oh iya, masuk akal sih. Kayak lihat lampu dari jauh pas lagi berkabut tebal gitu ya. Analogi yang cukup pas. Nah, dalam perjalanan yang jauh lebih panjang lewat atmosfer tebal ini, makin banyak cahaya biru sama ungu yang udah dihamburin menjauh dari arah pandang kita. Molekul udara udah kerja keras banget hamburin si biru sama ungu ini ke arah lain. Terus apa yang sisa? Yang berhasil nembus atmosfer tebal itu tanpa banyak hambur. Cahaya yang gelombangnya panjang tadi, merah sama jingga. Tepat sekali. Cahaya dengan panjang gelombang lebih panjang, terutama jingga dan merah. Itulah warna-warna yang akhirnya dominan sampai ke mata Anda. Jadi bisa dibilang, langit biru cerah di siang hari itu, gara-garanya matahari terbenam jadi merah. Keduanya produk dari proses hamburan yang sama, cuma beda sudut pandang sama ketebalan atmosfer aja. Luar biasa, fisika yang sama jelasin biru di siang dan merah di sore hari. Wah, ini koneksi yang nggak kepikiran sebelumnya. Ini benar-benar nunjukin betapa pentingnya atmosfer kita ya. Tapi, selimut biru ini kan nggak selamanya ada di atas kita. Ada batasnya kan? Kita tahu astronot pergi keluar angkasa ngelewatin lapisan udara ini. Gimana rasanya ya buat manusia pertama yang benar-benar naik tinggi banget, nembus biru itu, terus lihat apa yang ada di atasnya? Ada catatan gitu sebelum zaman antariksa. Ada, dan ceritanya cukup dramatis. Jauh sebelum Yuri Gagarin ngorbit bumi, itu di Agustus 1957, ada dokter sekaligus perwira Angkatan Udara AS namanya David Simons. Dia naik balon penelitian namanya Manhike 2. Dia naik sendirian loh, dalam kapsul gondola gitu, ke ketinggian yang mecahin rekor waktu itu. Lebih dari 30 km, sekitar 100.000 kaki. Dia jadi manusia tertinggi dalam sejarah pas saat itu. Sendirian, sampai 30 kilo. Wah, itu pasti pengalaman yang gila sekaligus menegangkan ya. Apa yang dia lihat di atas sana? Lewat jendela kapsulnya yang tebal itu, Simons cerita pemandangan langitnya udah beda. Bukan biru cerah yang kita kenal di bawah. Di atasnya, langit kelihatan warna ungu tua pekat. Dia udah nyampe di semacam zona transisi gitu, di mana hamburan biru dari atmosfer di bawahnya mulai pudar, mulai kalah sama gelapnya luar angkasa yang sebenarnya. Dia lihat kontras yang tajam antara bumi yang terang benderang sama langit hitam pekat di atas. Wow, ungu tua. Warna perbatasan antara dunia kita sama kosmos ya. Dan terus, tentu aja, beberapa tahun setelah Simons, April 1961, Yuri Gagarin jadi manusia pertama yang benar-benar keluar atmosfer dan ngorbit bumi. Pengalamannya pasti lebih total. Gimana kesaksian dia soal langit dari orbit? Deskripsi Gagarin, seperti yang dikutip Sagan di bab ini, itu puitis banget tapi juga akurat secara ilmiah. Dia bilang, langit benar-benar hitam. Dan dengan latar belakang langit hitam ini, bintang-bintang tampak sedikit lebih terang dan lebih jelas. Nggak ada biru sama sekali di sana. Dia juga gambarin pemandangan bumi dari atas. Bumi memiliki halo biru yang sangat khas, sangat indah. Transisi warna yang murus dari biru lembut ke biru tua dan ungu, dan kemudian ke warna langit yang sepenuhnya hitam. Pengalaman Simons di pinggir angkasa dan Gagarin di orbit, plus semua astronot setelah mereka, itu mastiin satu fakta penting. Di luar atmosfer kita, langit siang hari itu hitam legam. Matahari nyorot terang banget, bumi di bawah bisa jadi terang disinari matahari, tapi langit di atasnya itu gelap kayak malam terus-terusan. Biru yang kita nikmatin tiap hari ini benar-benar cuma selubung tipis atmosfer kita yang berharga. Ini benar-benar nunjukin betapa tipis, rapuh, tapi penting banget lapisan udara ini. Yang bikin ada kehidupan kayak yang kita kenal. Ngelihat halo biru bumi dari luar angkasa, itu ngasih perspektif yang dalam banget soal keistimewaan planet kita. Dengar deskripsi Gagarin soal halo biru itu jadi merinding. Indah banget sekaligus negasin rapuhnya planet kita ya. Nah, kalau gitu, kalau warna langit kita ini tergantung banget sama adanya atmosfer dan isinya, gimana dong sama dunia-dunia lain di tata surya? Yang atmosfernya beda banget atau malah nggak punya sama sekali, kayak bulan atau Merkurius gitu misalnya. Pertanyaan logis. Jadi dunia-dunia yang relatif kecil ya, kayak bulan kita, terus planet Merkurius yang paling dekat matahari, kebanyakan satelit alami planet lain, kayak bulan-bulannya Jupiter atau Saturnus, sama asteroid juga, itu gravitasinya biasanya terlalu lemah. Mereka nggak kuat buat nahan lapisan atmosfer yang berarti dalam waktu lama. Akibatnya, ya bisa dibilang ruang hampa antariksa itu langsung nyampe ke permukaannya.
Jadi nggak ada udara sama sekali buat hamburin cahaya gitu. Betul, nggak ada molekul udara yang cukup buat bikin hamburan Rayleigh yang berarti. Jadi nggak ada warna biru yang bisa disebarin. Hasilnya, ya langit di dunia-dunia ini bakal selalu kelihatan hitam pekat, bahkan pas matahari lagi terang-terangnya di siang hari. Anda bisa lihat bintang-bintang di siang bolong kalau lagi di bulan. Ini pemandangan nyata yang dilihat langsung sama 12 astronot Apollo yang jalan di permukaan bulan antara tahun 69 sampai 72. Mereka laporin, langitnya gelap gulita di atas lanskap bulan yang terang. Langit hitam di siang hari, susah bayanginnya ya. Terus gimana planet tetangga kita yang punya atmosfer, bahkan yang tebel banget kayak Venus, atau yang lebih tipis kayak Mars, langitnya biru juga kayak bumi? Banyak yang ngira gitu mungkin ya? Ternyata nggak juga. Coba kita lihat Venus dulu ya. Venus itu diselimutin atmosfer yang tebelnya minta ampun, sekitar 90 kali lebih padat dari udara di permukaan bumi. Isinya kebanyakan karbon dioksida, CO2. Secara teori sih, CO2 sendiri nggak nyerap cahaya tampak, cuma hamburin aja, kayak nitrogen sama oksigen di bumi. Kalau cuma ada CO2 murni yang tebal banget itu, mungkin hamburan Rayleigh tetap ada. Tapi saking padatnya, kemungkinan semua warna bakal kehambur kuat. Langitnya mungkin malah jadi kemerahan, karena biru udah habis kehambur di lapisan atas. Tapi Venus kan terkenal sama awan tebalnya. Nah, itu dia. Yang bikin tampilan Venus itu dominan bukan hamburan gas CO2-nya, tapi lapisan awan global yang tebal banget dan permanen. Awan ini terbuat dari tetesan asam sulfat. Warnanya putih kekuningan gitu. Awan ini mantulin sebagian besar cahaya matahari balik ke angkasa. Wahana Venera dari Uni Soviet yang berhasil mendarat di sana tahun 70-an 80-an itu ngirim gambar langka. Gambarnya nunjukin permukaan yang cahayanya redup, terus langitnya kelihatan warna oranye atau kuning keruh. Ini kemungkinan besar karena cahaya matahari kesaring dan kehambur sama partikel-partikel di dalam awan sulfur itu, bukan karena hamburan Rayleigh dari gas CO2-nya. Oke, jadi kuning oranye keruh ya di Venus. Kalau Mars gimana? Planet merah ini kan sering banget jadi tujuan eksplorasi. Langitnya merah juga dong. Mars beda lagi ceritanya. Atmosfernya juga kebanyakan CO2, tapi tipis banget. Kurang dari 1% kepadatan atmosfer bumi. Saking tipisnya, hamburan Rayleigh oleh molekul gas nggak cukup kuat buat bikin langit kelihatan biru kayak di bumi. Faktor yang jauh lebih penting buat nentuin warna langit Mars itu justru debu halus kemerahan yang selalu ada melayang di atmosfer tipisnya. Debu ini, yang banyak oksida besinya, kayak karat gitu, ukurannya lebih gede dari molekul udara. Dan dia cenderung hamburin cahaya merah lebih efisien dibanding warna lain. Oh, jadi bukan molekul gasnya, tapi debunya yang bikin warna langit Mars? Betul sekali. Akibatnya, seperti yang kita lihat dari gambar-gambar pendarat Viking tahun 76, terus pendarat sama rover-rover setelahnya, langit Mars di siang hari itu umumnya kelihatan warna merah muda pucat, atau kadang dibilang kayak warna permen butterscotch gitu, kuning kecoklatan. Jauh banget dari biru bumi. Yang menarik, pas matahari terbenam di Mars, area di sekitar mataharinya justru bisa kelihatan agak biru, kebalikan dari bumi. Itu karena debu Mars hambur cahaya merah ke depan searah matahari dan cahaya biru sedikit ke samping. Merah muda atau kuning kecoklatan. Wah, jadi kalau kita rangkum nih, bulan hitam pekat, Venus kuning keruh karena awan, Mars kemerahan karena debu. Jadi tiap planet punya warna khas langitnya sendiri ya. Ini jadi ingat bagian akhir babnya Sagan nih, di mana dia main-main sama ide ngasih nama buat warna-warna khas ini pakai ungkapan Prancis tadi itu. Iya, bener. Sagan pinter banget pakai variasi ungkapan sacre bleu buat ngebayangin gimana kita nanti mungkin nyebut langit dunia lain. Dia sebutin warna khas planet raksasa gas Uranus yang biru kehijauan, aquamarine, sama Neptunus yang biru pekat banget, dua-duanya gara-gara ada gas metana di atmosfernya yang nyerap cahaya merah. Terus dia berspekulasi, mungkin suatu hari kita bakal bilang sacre jaune, kuning sakral buat langit Venus, sacre rouge, merah sakral buat Mars, atau bahkan sacre vert, hijau sakral buat Uranus. Variasi warna langit ini benar-benar kayak jadi tanda tangan atmosferik yang unik buat tiap dunia. Jadi setelah kita jalan-jalan lihat warna langit ini semua, apa nih makna intinya buat kita, buat Anda yang lagi dengerin? Langit biru yang kita lihat tiap hari ini, yang mungkin sering kita anggap biasa aja, ternyata sesuatu yang spesial banget ya di kosmos ini, begitukah? Sangat betul. Langit biru kita itu bukan standar di tata surya. Justru ini ciri khas yang spesifik banget dari planet kita Bumi.
Warnanya nyambung langsung sama komposisi kimia, banyak nitrogen, oksigennya, dan kepadatan atmosfer kita yang pas. Lapisan udara yang sama, yang ngasih kita oksigen buat napas, ngelindungin kita dari radiasi bahaya, yang bikin ada air cair di permukaan, dan akhirnya bikin kehidupan kayak kita ini bisa tumbuh dan bertahan. Memahami fisika di balik warna biru itu, si hamburan Rayleigh tadi, terus bandingin sama kontrasnya langit hitam di bulan, kuning keruh Venus, atau merah jampu berdebu di Mars. Itu ngasih kita perspektif kosmik yang berharga banget. Ini bantu kita buat benar-benar menghargai betapa uniknya, betapa beruntungnya kita punya planet ini. Mengingat lagi deskripsi Gagarin soal halo biru yang indah tapi rapuh pas dilihat dari orbit, itu makin nguatin ide kalau langit biru ini warisan kita semua, seluruh umat manusia. Selimut tipis tapi penting banget yang harus kita jaga. Pengingat yang kuat sekali ya. Jadi kesimpulan dari penjelajahan kita dari bab 10 Pale Blue Dot ini, langit biru yang kita kenal ini bukan kebetulan, tapi konsekuensi indah dari fisika atmosfer bumi yang spesifik. Sebuah biru sakral yang nandain kondisi layak huni. Dengan lihat ke dunia lain, kita jadi tahu ada banyak banget kemungkinan warna langit. Dari hitam legam di dunia tanpa udara, kuning sulfur di Venus, merah debu di Mars, sampai mungkin biru kehijauan atau biru pekat di raksasa gas jauh kayak Uranus dan Neptunus. Tiap warna itu cerita tentang kondisi dunia itu sendiri. Dan ini bawa kita ke pemikiran penutup yang provokatif banget dari Sagan di akhir bab ini. Sesuatu buat Anda renungkan nih. Dia ngajak kita ngebayangin masa depan, mungkin beberapa abad lagi, pas manusia mungkin udah berhasil bikin pos-pos atau bahkan koloni di dunia lain. Bendera-bendera yang berkibar di pos-pos itu mungkin nggak lagi cuma nampilin simbol negara dari bumi, tapi mungkin juga dihiasi sama warna langit lokal mereka yang baru. Sacre Jaune berkibar di pos penelitian Venus, Sacre Rouge di atas kubah pemukiman Mars, Sacre Vert di stasiun pengamat di sekitar Uranus. Tapi kata Sagan, seberagam apapun warna lokal ini nanti, semuanya bakal selalu kontras sama latar belakang pamungkas yang ngelilingin semuanya. Sacre Noir, hitam sakral, kegelapan tak berujung dari ruang angkasa itu sendiri. Lautan hitam tempat semua dunia ini berlayar, perbatasan terakhir yang luas, sunyi, dan terus nantang buat dijelajahi lebih jauh. Langit hitam itulah kanvas universal, tempat semua warna langit planet-planet ini dilukis. Sebuah visi masa depan yang, memukau sekaligus bikin kita rendah hati ya. Dari biru sakral kita menuju hitam sakral alam semesta. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam penjelajahan warna-warni kosmos ini, menyelami makna di balik birunya langit kita, berdasarkan pemikiran Carl Sagan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.